kita membahas ya mengenai karakteristik perusahaan itu apa, gitu ya. Menurut standar internasional, ya, menurut pengakuan internasional ya. Kemudian juga mengenali yang namanya account for ordinary, gitu ya. Artinya saham biasa, kemudian preference saham istimewa, ya kemudian juga treasure share, artinya saham treasure. Nah, ya, jadi nanti akan kita lihat. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana distribusi yang namanya dividend cash, ya, kemudian juga share dividend dan juga pemecahan saham ya, split off atau share split, ya, dan juga membahas mengenai konsep ekuitas ya dan juga pelaporan dan juga analisanya ya. Nah, jadi kalau klasifikasi perusahaan itu, organisasi itu bisa dipisahkan berdasarkan tujuannya. Jadi kalau bicara tujuannya, ada perusahaan yang tidak mencari laba, ada yang mendapatkan laba, gitu ya. Nah, kalau dia contohnya misalnya non-profit ya, seperti CHAE atau juga Bill and Melinda Gates Foundation ya, yayasan ya, atau juga yang profit seperti Toyota, Siemens, ya Sinopec, General Electric misalnya. Atau dari sisi kepemilikannya, ada yang sifatnya yang terbuka, ada yang tertutup. Ya kalau terbuka itu seperti Cargill, gitu ya. Nah, tertutup ya. Dan terbuka itu seperti Toyota, Siemens, Sinopec atau juga General Electric. Nah inilah klasifikasi perusahaan ya berdasarkan pada tujuan dan berdasarkan kepemilikan ya, Pak Ibu. Lalu kita lihat bagaimana karakteristik perusahaan. Nah, jadi karakteristik perusahaan dipisahkan berdasarkan pada perusahaan perorangan ya namanya proprietorship dan juga partnership. Nah, itu ya. Jadi di sini ada merupakan yang keuntungan dan ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing ya. Jadi kalau katanya perusahaan yang sifatnya artinya di situ dipisahkan gitu ya secara hukum ya legal existing gitu ya. Kemudian juga limited liability ya di mana jumlah sahamnya dibatasi gitu ya berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Kemudian juga transferable ownership bisa ditransfer kepemilikannya ya. Kemudian juga ability to acquire capital ya, memiliki kemampuan untuk distribusi kebutuhan modal perusahaan. Kemudian syarat lainnya adalah continuous life, berkelanjutan gitu ya. Kemudian juga corporate management ya ada sistem manajemennya. Kemudian ada mengikuti aturan pemerintah ya government regulation dan ada kewajiban perpajakan yang dipenuhi. Nah, inilah yang dikatakan dengan karakteristik perusahaannya. Apakah dia perorangan atau juga partnership gitu ya. Kemudian kita lihat ya. Kemudian kita lihat ya di sinilah ya kalau dia dipisahkan secara legal ya artinya si pemiliknya itu terdiri dari berbagai macam gitu ya pemilik gitu ya. Artinya rather than in the name its shareholder ya. Kemudian ya kalau limited liability ya terbatas ya kepada jumlah yang diinvestasikan. Kalau dia transferable ownership bahwasanya jumlah sahamnya itu bisa diperjualbelikan ya. Artinya dia bisa beli dan juga bisa jual ya. Nah, itu syarat-syaratnya kita lewatkan. Nah, kalau kita lihat di sini struktur organisasi ya, perusahaan. Nah, jadi yang paling tinggi itu siapa? Ya, paling tinggi itu adalah shareholder, pemegang saham gitu ya. Pemegang saham lah yang paling tinggi. Ya, jadi pemegang saham menunjuk yang namanya direktur ya, board of director. Nah, dari board of director tersebut ada menunjuk lagi yang namanya presiden atau juga CEO ya, Chief Executive Officer. CEO membawahi ya General Counsel, ya Vice President Marketing ya bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian operasi, bagian SDM, ya. Dan juga masing-masing dari kinerja direktur ini ada diawasi atau juga di tata kelola yang namanya oleh bendahara dan juga pengawas, ya. Nah itu. Kemudian juga ya turut mengikuti peraturan yang ada, ya dan juga memenuhi kewajiban perpajakannya, ya. Kemudian bentuk-bentuknya. Nah, jadi di sini
ditandai ya langkahnya ditandai dari ya apa ya terdaftar di biro pemerintahan ya artinya kalau ingin kita membuat perusahaan ya secara hukum harus diakui negara gitu ya. Kemudian juga government grant gitu ya, charter ya mengikuti aturan pemerintah gitu ya. Dan juga corporation developed by laws ya, artinya di situ mematuhi ya seperangkat hukum yang ada. Nah itu ya. Nah lalu kita lihat di sini shareholder right. Nah, ada kewajiban ya. Ada hak gitu ya. Hak dari pemegang saham itu apa? Pertama adalah hak memilih ya. Jadi yang memilih, yang menunjuk atau juga yang memberhentikan dewan direktur gitu ya. Secara meeting tahunan ya, secara pertemuan tahunan atau dikatakan orang dengan RUPS gitu ya. Itu adalah haknya dari pemegang saham ya. Dan juga melakukan voting ya atas tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham. Dan juga masing-masing dari pemegang saham di sini punya hak. Haknya adalah dividen ya. Jadi kalau perusahaan yang secara berkala tidak membayar dividen, maka hak dari pemegang saham tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian juga berdasarkan persentasenya ya jumlah sahamnya ya berdasarkan pada jumlah persentase yang dimilikinya gitu ya. Kemudian juga mendistribusikan aset ya apabila perusahaan itu dilikuidasi gitu ya. Artinya yang diprioritaskan adalah kewajiban dulu gitu ya. Kalau misalnya perusahaan dilikuidasi, bangkrut, tutup gitu ya, dipilotkan gitu ya, maka yang dilakukan pemegang saham adalah ya harus mendistribusikan asetnya ya, terkait dengan likuidasi perusahaan. Itu disebut dengan residual claim ya. Lalu lantas apa sih? Nah, kalau ini adalah hak, lantas apa kewajibannya ya? Ya artinya kewajibannya harus ada juga gitu ya. Artinya kalau perusahaan itu menuntut dividen ya dia harus juga memberikan yang namanya tambahan modal store ya apabila diinginkan oleh perusahaan karena tambahan modal store itu adalah salah satu kewajiban dari pemegang saham ya. Ya. Kemudian juga kita lihat issuance of share gitu ya. Artinya di sini menerbitkan jumlah saham ya. Nah, perusahaan yang menerbitkan saham biasa itu secara langsung ya dimiliki oleh pemegang saham. Kalau dia secara tidak langsung ya bisa dikatakan melalui pinjaman ya atau juga investasi dari perusahaan perbankan gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan harga dari suatu saham ya. Jadi menentukan tinggi rendahnya harga saham itu dari mana? Dari 5 faktor ini. Yaitu ya bagaimana antisipasi laba ke depan gitu ya. Proyeksi laba ke depan gitu ya. Itu sangat menentukan harga saham. Ya, kemudian juga faktor dividen gitu ya. Semakin besar DPS ya dividen per share-nya, maka makin besar juga jumlah harga saham itu ya. Ya kalau saya misalkan kita seorang sebagai investor gitu kan mau beli saham ya tentu saja menginginkan perusahaan yang stabil gitu ya dalam membayar dividen gitu ya. Atau cenderung laba di masa yang akan datangnya terus menaik atau stabil gitu ya. Kemudian juga current financial position ya, posisi keuangan perusahaan ya sekarang. Itu menentukan harga saham ya. Kemudian juga kondisi ekonomi negara, itu juga menentukan harga saham. Kemudian juga current state securities market ya, kondisi pasar modal. Nah, jadi 5 variabel ini Bapak Ibu ya menentukan harga suatu saham ya. Kemudian berdasarkan pada harga pasar ya apabila dalam hal ini perusahaan ya perusahaan dalam hal ini memperjualbelikan gitu ya harganya di pasar gitu ya. Kemudian juga adanya interaksi antara si pembeli dengan si penjual berdasarkan pada harga per lembar sahamnya. Di mana harganya itu cenderung ya akan didistribusikan nantinya ke mana? Ke dividen. Beberapa faktor-faktor yang ke depan yang bisa mengendalikan hari per hari ya artinya di situ pemantauannya dilakukan ya berdasarkan pada harga pasar ya. Fluktuasinya tentu saja pasti ada ya. Kemudian juga dalam menentukan harga di sini adalah nilai par ya atau juga nilai no par.
ya no par value gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan par value itu adalah legal capital gitu ya. Artinya yang berapa yang disetorkan menurut ya artinya berdasarkan pada setoran pada saat pembelian gitu ya, secara legal didaftarkan menara notaris gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan nilai par gitu ya. Dan pada saat ini banyak pemerintahan yang tidak mengakui yang namanya nilai par. Nah, jadi di situ nilai par tidak diakui gitu ya, maka ada yang namanya nilai yang bukan par. Ya, jadi nilai yang bukan par itu adalah nilai terkini, ya nilai terkini pada hari ini, gitu ya. Pada banyak negara, gitu ya, Dewan Direktur ya itu akan menandatangani pernyataan ya nilai suatu harga yang disebut atau dikatakan dengan no par share ya dalam pada hari tertentu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang diakui sekarang ini ya betul gitu ya, artinya memang bukan nilai par. Kenapa bukan nilai par? Nilai pasar kan diakui. Jadi bukan nilai legal. Nah itu. Jadi kalaupun ya memang apa gitu ya, seandainya orang membeli saham dulunya 10.000, diaktifkan 10.000, sekarang misalnya 5.000 ya yang diakui 5.000 bukan 10.000. Ya karena kondisi pasar menganut no par value set ya. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya share capital ya distribusi modal. Jadi distribusi modal di sini adalah jumlah uang kas ya atau juga yang setara dengan kas yang dibayarkan perusahaan ya, yang dibayarkan perusahaan atau yang dibayarkan oleh pemegang saham ya kepada perusahaan pada satu periode ya di suatu kondisi pasar ya atau yang dibayarkan oleh pemegang saham per lembarnya ya sebagai nilai tukar ya. Jadi jumlah lembar saham itu adalah hasil nilai tukar dan merupakan suatu pengorbanan ya yang dikeluarkan oleh para pemegang saham atas kepemilikan perusahaan tersebut. Itu dikatakan dengan share capital ya. Lalu ada yang namanya return earning. Nah, apa itu return earning? Nah, return earning itu adalah laba ditahan. Ya artinya perlakuan atas laba, ya laba bersih, tentu saja net profit gitu ya, net income. Ya, jadi net profit itu diperlakukan dua, yaitu apakah net profit net income after tax atau net income before tax ya. Maka diperlakukan dua, yaitu sebagai return earning, laba ditahan, dan juga sebagai dividen gitu ya. Jadi kalau ada misalnya laba 1.000 gitu ya, lantas dari 1.000 itu berapa yang ditahan? Misalnya 600. Ya, 600 disimpan. Ya, tidak didistribusikan sebagai dividen. Ya, jadi yang didistribusikan sebagai dividen 400. Ya, kenapa ada namanya return earning, laba ditahan? Ya, karena ya perusahaan itu ingin melakukan ekspansi gitu kan. Ingin memenuhi kebutuhan modal kerjanya gitu ya. Sehingga dalam hal itu tidak perlu lagi meminjam pada kreditur gitu ya. Sehingga harus menggunakan dana sendiri ya, maka disebut dengan laba ditahan. Nah, itu ya. Jadi bagiannya dari dua ya. Nah, jadi laba ditahan itu misalnya for example ya, net income Delta Robotik pada tahun pertama dalam operasinya 1.300.000. Maka ketika di jurnal penutupkan ya ke laba ditahan ya, income summary dan juga di kreditnya return earning. Nah, di mana penyajiannya return earning itu? Di statement of financial position ya. Tepatnya di mana? Di post equity. Nah, di post equity ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Cukup ya. Nah, jelas ya bahwasanya return earning itu disajikan di mana? Di statement of financial position atau orang bilang di raca ya. Nah, kemudian corporate capital. Nah, jadi corporate capital itu terbagi gitu ya. Kalau dia perusahaannya perorangan, proprietorship, dan juga perusahaannya terdiri dari jumlah lembar saham. Kalau dia perorangan namanya owners capital ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya PT, namanya share capital ya, bukan lagi owner capital. Nah, jangan salah di sini membedakan apa yang dikatakan dengan owners capital dan apa yang dikatakan dengan share capital ya. Nah, jadi bisa dia share capital dan bisa return earning ya. Nah, silakan kalau ada yang mau diskusi. Ya, cukup jelas ya.
Ya, kita lanjutkan. Ya, bagaimana kita melihat yang namanya saham biasa, saham istimewa, kemudian saham treasure. Nah, jadi untuk saham biasa di sini adalah saham mayoritas gitu ya, yang bisa diidentifikasi secara spesifik dari modal ya, artinya primary objektif berdasarkan tujuan utama. Nah, itu ya. Nah, ketika menerbitkan nilai saham biasa gitu ya, itu namanya par value gitu ya. Jadi par value itu bukanlah mengindikasikan sebagai nilai harga pasar gitu ya. Artinya par value itu tadi sebagai legal price gitu ya. Artinya yang distorkan kepada akte notaris gitu ya, akte pendirian ya. Jadi pada akte pendirian komposisi pemegang sahamnya itu disebut dengan nilai par value. Kas dihasilkan dari terbitnya jumlah saham yang dalam hal ini bisa sama, bisa lebih besar atau juga bisa lebih kecil daripada nilai par value-nya. Nah, jadi par value itu sebagai alat banding gitu ya. Nah, ketika menerbitkan saham biasa gitu ya, credit value of share capital ya. Jadi di kredit adalah share capital ya, share capital ordinary. Nah, inilah contohnya ya. Jadi waktu ya waktu perusahaan menerbitkan saham gitu ya, lantas ada yang beli saham biasa. Nah, jurnalnya adalah cash di debit, kreditnya share capital ya. Nah, ini. Ya, berikutnya ya. Jadi kalau misalkan dibedakan ya, mana yang saham biasa, kemudian ada nilai premium gitu ya. Jadi diasumsikan Hydro Slate Issue menambahkan ya 1000 lembar saham di mana nilai parinya 1 dan cash yang dihasilkan ya $5 per lembarnya gitu ya. Jadi uang kasnya 5.000, maka terdiri dari ya jumlah saham biasa 1.000, kemudian jumlah saham biasa premium 4.000 ya. Nah, ini. Dan disajikan di mana? Sama ya tadi, di statement of financial position. Jadi kelompokkan aja share capital ordinary, ada share premium ordinary ya. Ini. Kemudian kreditnya juga ya, kemudian perkiraan lainnya adalah return earning ya. Ya, seandainya diterbitkan dalam bentuk bukan nilai par, ya artinya no par. Ya, no par itu nilai pasar tadi gitu ya. Diasumsikan 1 euro gitu ya, nilai par pada perusahaan Hydroslide gitu ya, di mana 5 euro itu disajikan sebagai bukan nilai par gitu ya, di mana perusahaan sudah menerbitkan 5.000 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya per kas gitu ya, maka 8 kali 5 40.000 gitu ya, maka nilai saham nilai saham noparnya adalah ini ya. Jadi share capital 25.000, kemudian share premium ordinary 15.000 gitu ya. Nah, inilah jurnalnya. Nah, ketika menerbitkan nilai no pari untuk saham biasa gitu ya, jika Hydro ya tidak menandai nilai bukannya berdasarkan nilai pari, maka pencatatannya dari 5.000 tersebut dikalikan dengan harga per lembar sahamnya, maka cash di debit 40.000, kreditnya share capital 40.000 gitu ya. Nah, kemudian juga diterbitkan saham biasa untuk kegiatan jasa ya. Untuk jasa atau juga non cash aset gitu ya. Jadi perusahaan juga menerbitkan untuk jasanya dan juga non cashnya ya. Jadi untuk ordinary share for jasa gitu ya, attorney gitu ya. Dalam hal ini membantu perusahaan Jordan Company di mana ada tagihan perusahaannya sebanyak 5.000 atas jasanya, dia setuju menerima ya dalam bentuk 4.000 jumlah lembar saham, nilai parnya 1 ya sebagai saham biasa. Kemudian pada satu waktu ditukarkan ke dalam hal ini tidak ada pengakuan nilai pasar dan disajikanlah jurnal transaksinya. Jadi jurnal transaksinya organization expand ya 5.000, kemudian kreditnya adalah share capital ordinary ya 4.000. Ya, kemudian
sebesar harga 1.000 adalah ya share premium ya, sebesar 1.000 di sini. Nah itu ya. Nah kalau seandainya misalnya ditukar ke dalam bentuk tanah, ya artinya dia bukan saham ya, tetapi dalam bentuk tanah. Ya tanah langsung aja di jurnal tanahnya berapa? 80.000. Maka dibagi dua ya. Ya sebagai share capital ordinary dan juga share premium ordinary 30.000. Nah itu ya. Kemudian untuk saham istimewa bagaimana? Nah, jadi kalau karakteristik saham istimewa ini adalah ya kalau misalnya dividen prioritas gitu ya. Kemudian kalau likuidasi juga prioritas ya. Ya artinya seimbang antara dividen dengan likuidasi. Tapi kalau likuidasi memang jarang-jarang ya, tapi kalau dividen bisa setiap tahunnya. Secara umum ya tidak punya hak veto gitu ya, artinya hak milih. Artinya pemegang saham istimewa itu mau rapat umum pemegang saham, pendapatnya nggak diminta, gitu ya, karena dia pemegang saham istimewa. Biasanya pemegang saham istimewa itu para pendiri ya, para pendiri perusahaan. Nah, itu ya. Tapi kalau saham biasa, rata-rata yang pegangnya itu siapa? Yang pegangnya itu adalah orang yang apa ya mendapatkan jumlah sahamnya dari hasil pembelian ya atau hasil dari trading ya. Nah, kalau untuk saham istimewa, bagaimana jurnalnya? Floren SPA menerbitkan 10 lembar saham. Nilainya 10.000. Nah, 10 ya nilai parinya. Di mana dari itu ada 12 yang dihasilkan per lembar jumlah sahamnya ya. Maka 12 dikalikan 10.000 ya. Ya, maka 120.000. Sedangkan saham istimewanya ya preferennya yaitu 12 apa ya sisanya ya, artinya di situ 10.000 dikalikan 10 ya, maka sisanya dari 120.000 itu sebagai saham istimewa. Ini ada yang mau berdiskusi, silakan atas jurnal dari transaksi apa ini dalam bentuk saham biasa dan saham istimewa ya. Nah jadi kalau kita misalnya ingin membeli saham melalui pojok bursa efek Indonesia misalnya, maka yang dibeli itu adalah ordinary share ya, bukanlah preference share. Nah, jadi kalau dia preference share itu cenderung sebagai saham ya pemilih ya. Nah, itu ya. Preference share may have a par value ya or no par value ya. Jadi bisa fair value, bisa no par value. Oke ya. Ya, berikutnya kita lihat ya bagaimana pencatatan accounting for treasury share ya untuk saham treasury ya di sini didefinisikan adalah kepemilikan perusahaan ya atas jumlah lembar sahamnya itu diakui ya daripada kepentingannya but not retire gitu ya. Artinya bukanlah yang ininya ya bukanlah sisanya ya. Di mana saham treasury di sini beberapa jenis ya. Ya beberapa alasan menurut kelompoknya ya di mana ya jumlah saham treasury di sini apa ya bisa dimiliki oleh pegawai kantor atau juga karyawannya dari kompensasi bonus-bonusnya. Jadi karyawan pun bisa juga sebagai pemegang saham ya. Jadi kalau misalnya seorang karyawan itu mendapatkan bonus gitu ya, lantas dia nggak mau terima bonusnya, tapi dia mau memiliki saham perusahaan itu, ya bisa aja gitu kan. Maka di laporan keuangan namanya disebut dengan saham treasury namanya ya. Itu pernah ya, kalau dulu pernah berdiri koran Republika gitu kan. Jadi wartawannya beli koran gitu ya, yang namanya saham treasury namanya kan. BRI ya kan pada saat go public itu juga ramai-ramai karyawannya beli saham sendiri ya, yang namanya saham treasury. Ya. Dan juga have additional share available ya, punya nilai yang didistribusikan ketika perusahaan itu diakuisisi. Dan akan meningkat jumlah lembar sahamnya ketika labanya meningkat ya. Ya jadi saham treasury ini
Artinya kalau kita nggak punya uang kas, gitu ya, tetapi dapat dividen, dapat bonus, ya dapat tanjim, gitu ya, maka kita diapakan ya, bisa dikompensasikan ya dalam bentuk saham yang namanya saham treasury ya. Nah, saham treasury itu di mana di laporan keuangan? Ya, saham treasury itu di laporan keuangan disajikan di statement of financial position ya. Jadi di sini namanya share capital ordinary par value ya share issue outstanding ya. Ya, dan saham jurnalnya gimana? Ya, jurnalnya adalah treasury share di debit, kreditnya cash ya ketika ini diterbitkan ya. Ya. Lalu ada dikurangi ya yang namanya treasury stock ya. Jadi jumlah sahamnya berkurang lah ya. Ya, sebesar 4.000 jumlah lembar sahamnya sebesar 320.000 ya. Karena sudah didistribusikan ya menjadi dalam bentuk saham treasury. Ya, jadi jatah dari saham biasa itu akan berkurang ya karena apa? Karena dikonversikan menjadi namanya saham treasury tadi. Nah, bagaimana saham treasury itu? Apa boleh nggak dijual? Nah, kalau ini contohnya kita lihat 1 Juli Med Limited menjual ya 100 lembar 100 lembar ya dari jumlah sebesar 1.000 di mana dan juga 4.000 sebagai saham treasure di situ dan nilainya 480 ya kan jurnalnya adalah cash ya 100.000 ya kemudian saham biasa 20.000 ya. Nah, saham treasure 80.000 kemudian sisanya 20.000 sebagai saham treasure premium. Nah, itu ya. Jadi ini selisihnya ya. Treasure share-nya 80.000, uang kasnya 100, maka selisihnya dikatakan share premium treasure. Nah, diposting lah ya, diposting ke buku besar. Ya, posting ke buku besarnya inilah ya. Treasury share dan juga share premium treasure. Oke ya. Nah, itu kalau dia apanya. Kemudian topik kita yang lainnya adalah berkaitan dengan ya dividen gitu ya. Nah, ini yang sering dibuat tesis gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dividen. Nah, jadi kalau bicara dividen ya ada berupa cash dividen, ada berupa dividen saham, share dividen, ada juga di pemecahan saham ya. Jadi di sini dividen and split ya. Jadi distribusi uang kas ya, distribusi jumlah saham ya secara proporsional berdasarkan pada kepemilikannya. Jadi tipe-tipe dividen itu bisa berbentuk cash gitu ya. Artinya kalau saya punya saham, maka ketika hasil RUP bagi dividen misalnya. Ya kalau dia bagi dividen dalam bentuk apa dividennya dibagikan? Pertama dividen itu bisa dibagikan dalam bentuk uang kas. Ya, ada dividen itu dalam bentuk properti, aset. Ada dividen itu bisa dibagikan juga dalam bentuk saham. Ya kan atau juga bisa diberikan dalam bentuk surat perjanjian ya. Nah, promissory note to pay cash. Nah, surat perjanjian tapi disertai dengan bunga ya. Ya artinya kalau kita mau mendapatkan dividen bukan harus kas ya. Jadi bisa juga aset, bisa juga saham atau juga bisa utang. Nah, utang surat utang ya. Tapi bertambahlah berbunga ya kan. Nah itu. Ya, akuntansi untuk cash dividend itu ya terkait dengan laba ditahan juga, kemudian kecukupan uang kas dan juga adanya deklarasi dividen dari pemegang saham ya, dari direktur ya. Kalau nggak ada direktur, kalau nggak ada membayar dividen ya nggak dapat, gitu ya. Makanya perusahaan yang ideal itu tiap tahunnya memang harus bayar dividen, ya, Bapak Ibu ya. Nah ini misalnya tanggal deklarasi tanggal 1 Desember, ya tanggal 2 22 dicatat, ya jumlah dividen yang terutang, ya tanggal 20 Januari dibayar. Nah jadi di situ pada saat deklarasi, ya kemudian bahwasanya perusahaan akan membayar dividen. Tanggal 22 dicatat, diregister ya sebagai kewajiban dividen. Tanggal 20 dibayar. Nah, jadi jurnalnya gimana? Ya, cash dividen di debit, kreditnya apa? Dividen payable, utang dividen.
Ya, tanggal 22 pada saat pengumuman ya nggak ada apa-apa, nggak dicatat ya. Pada saat pembayaran dibayar ya. Utangnya berkurang di debit ya. Namanya dividen payable di debit, kreditnya cash ya. Ya, kemudian juga dividen preference ya, dividen istimewa ya. Jadi dividen istimewa di sini artinya dividen yang diterima sebelum artinya sebelum pemegang saham biasa itu menerima dividennya. Artinya ya, kalau kita pemilik saham istimewa ya duluan dapat ya, diprioritaskan ya. Ya, dividen per share itu disajikan berdasarkan pada persentase ya, nilai berdasarkan pada spesifik nilai parinya. Kemudian ada namanya kumulatif dividen. Jadi kumulatif dividen apabila shareholder ya itu membayarkan pada tahun berjalan dan juga pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Nah, jadi di situ namanya kumulatif dividen ya. Jadi kumulatif dividen itu bisa aja kan tahun ini perusahaan nggak bayar dividen, tahun depan bayar, gitu ya. Nah, tahun depan bayar itu yang tahun sebelumnya nggak bayar, ya dihitung di mana? Di depan, gitu ya. Itu namanya kumulatif dividen. Nah, jadi kumulatif dividen itu bagaimana jurnalnya? Contohnya ya, Scientific Leasing itu punya 5.000 jumlah lembar saham, di mana dengan 7% nilai parinya 100, kemudian juga kumulatif dari nilai outstandingnya masing-masing sebesar 100 lembar, ya di mana nilainya 7 lembar gitu ya, maka jurnalnya adalah ya, maka di dividen istimewa yang didapatkan adalah dividen in arrears ya 70.000, kemudian dividen tahun ini 35.000. Nah, totalnya 105.000. Nah, itu. Jadi yang penting alokasi kas dividen itu ya jurnalnya adalah ya di debit kas dividen, kreditnya dividen payable ya. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Baik. Ya, ini dividen saya kira nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah nih. Nah, sekarang kita lihat nah dampaknya. Dampak dari dividen itu gimana? Ya, dampak dari dividen itu ya kepada apanya ya? Nah, kalau jumlah lembar sahamnya 5.000 ya kan? 50.000 gitu ya. Setelah dividen 55.000 ya. Artinya adanya penambahan di sini ya. Ya, adanya penambahan. Nah, lalu kita lihat di sini adalah accounting for share split, ya, pemecahan saham. Kenapa terjadinya pemecahan saham? Pemisahan saham. Misalnya sahamnya dulu harganya 5.000. Nah, sekarang jadi apa? 5.000 per lembar gitu ya. Sekarang harganya berapa? 2.000. Ya, per lembar gitu ya. Atau 2.500. Berarti yang dulunya 5.000 bisa dihargai 2.500. Tetapi yang dulunya apa gitu ya? Jumlah lembar sahamnya akan meningkat. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya supaya harganya terjangkau, ya kan? Perusahaan makin mudah mendapatkan laba, mendapatkan modal, ya kan? Karena apa? Harga sahamnya terjangkau di pasar. Kalau dulu orang 5.000 harus beli 10.000 lembar, nggak sanggup orang. Ya caranya gimana sih? Biar supaya sanggup, biar supaya liquid, gitu kan? Biar supaya mudah perusahaan dapat, ya dipisahkan, di split, gitu ya. Nah, jadi di situ terjadinya yang namanya split reduction, ya, dikurangkan dari nilai yang disajikannya per lembar sahamnya. Dan juga meningkatnya jumlah lembar saham. Nah, itu tadi. Dulu jumlah lembar sahamnya 10.000 lembar kan total. Tapi karena dipecah, makanya jadi 20.000. Kenapa? Dulunya harganya 5.000, jadi harganya 2.500. Ya artinya harganya berkurang, tapi jumlah lembar sahamnya naik. Nah, itu ya yang dikatakan dengan accounting for share split. Ya, accounting for share split. Ya, tujuannya apa ya? Reduce market value of share ya. Ya, supaya mudah aja ya mendapatkan modal ya. Uang kas ya oleh perusahaan. Jadi accounting for share split di sini, ya di sini sebelum share split jumlah lembar sahamnya nih 4 biji ya, yang 10 ini. Tapi setelah dipecah,
Ya, jadi bukan lagi 4. Ya, bukan lagi 4, tetapi udah 16. Gitu ya. Nah, 16 ya. Artinya apa? Harganya turun, tetapi jumlah lembar sahamnya makin banyak ya. Nah, itulah untuk tujuannya lebih liquid ya. Artinya lebih mudah perusahaan mendapatkan dana segar ya, karena harga sahamnya sudah dipisah ya, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, lalu penyajiannya di mana di laporan keuangan? Ya, jadi untuk laba ditahan tadi, ya disajikan di mana? Di statement of financial position. Nah, inilah dia. Jadi return earnings, statement of financial position disajikan. Nah, jadi laporan laba ditahan di sini, yaitu menunjukkan nilainya ini ya setelah adanya laba, kemudian kalau dia dividen pasti dikurangkan. Nah, itu ya. Pasti dikurangkan. Jadi nilainya 1.160.000 dari mana? Ya dari kenaikan karena laba dan dari penurunan karena membayar dividen. Ya. Nah, jadi dijelas di situ di ekuitas ya semuanya. Jadi di posisi share capital. Nah, ini ya. Posisi dari yang namanya laba ditahan tadi ya, return earning. Nah, itu ya. Baiklah. Berikutnya kita masuk topik yang lainnya. Ya, yang lainnya terkait dengan topiknya investment ya. Nah, investment di sini investasi perusahaan. Nah, ini ya investment. Nah, jadi kita membahas mengenai 3 aspek. Ya, bagaimana yang dikatakan dengan perkiraan debt investment? Ya, artinya hutang investasi. Ada juga yang namanya share investment. Ya, saham sebagai bentuk penyertaan ya. Nah, penyertaan. Utang penyertaan, ada modal penyertaan yang menunjukkan posisi hutang dan juga posisi saham ya di laporan keuangan. Ya, ini tujuannya apa gitu ya, investment ini? Ya, tujuannya adalah ya perusahaan akan meminimalkan kondisi idle money. Ya, uang apa itu uang menganggur itu akan minim gitu ya. Kenapa? Ya, kalau misalkan uang itu bisa diputar ya tapi bisa menghasilkan yang namanya pendapatan lain-lain, ya kenapa tidak ya? Ya, artinya pendapatan lainnya itu sendiri pun juga lebih dominan bisa aja gitu kan daripada pendapatan utama. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh apa ya sekarang ya pada saat ini. Seperti misalnya investment ini bisa juga sebagai apa ya? Ya kalau misalkan tidak dikelola secara baik gitu kan, itu bisa menjadi apa juga ya, bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Bisa tutup perusahaannya seandainya investment ini tidak dikelola. Ya kalau kita lihat sekarang bagaimana begitu banyaknya dulu gitu ya, beberapa perusahaan asuransi dia nggak murni lagi ya menjalankan kedudukannya sebagai perusahaan asuransi. Lebih banyak dia melakukan apa gitu ya, trading di bursa efek gitu ya. Ya karena apa? Motivasi investasinya lebih tinggi gitu kan dibanding kedudukannya ya sebagai perusahaan ya asuransi misalnya kan. Kenapa ya? Tergiur ya dengan nilai investasi yang besar dan juga resiko yang besar juga harus dipikirkan ya. Laba yang besar juga di depan mata. Gitu ya. Nah ini chapter 13 ini tentang investment tersebut ya. Nah, kenapa perusahaan dalam hal ini melakukan investasi? Ya perusahaan membeli investasi ya karena itu tadi posisinya sebagai hutang dan juga bisa sebagai saham ya. Dengan 3 alasan ya itu tadi perusahaan punya kelebihan uang kas ya maka diputarnya ya menjadi investasi. Kemudian juga to generate earning ya from investment income. Ya to generate earning ya artinya ingin mendapatkan laba lain ya. Dan juga sebagai suatu alasan yang strategik ya. Ya kenapa perusahaan melakukan invest? Ya karena itu tadi tergiur oleh uang kas ya.
Maka karena ada uang kas tadi, uang kasnya pun lebih, kenapa nggak diinvestkan? Kan gitu kan? Ya, sebagai temporary investment di sini. Ya, accounting for debt investment di sini, ketika memperolehnya, kemudian ketika mendapatkan pendapatan bunga, dan ketika menjualnya. Ya. Nah, jadi tiga aspek yang harus di jurnal ya, nanti yang di jurnal oleh perusahaan terkait dengan investasi ini. Ya. Nah, pada saat perolehan, dicatat sebesar apa? Sebesar harga pokoknya ya. Jadi harga pokoknya seluruh pengeluaran, mulai kegiatan investasi, mulai dari aspek legal, ya komisi, semuanya dihitung. Nah itu ya. Jadi di jurnal ya Cool membeli 50% dengan bunga 8% dalam 10 tahun sebanyak 10 bond. Ya dengan nilai harga 50.000. Maka jurnalnya ini ya debt investment di debit 50.000, kreditnya cash ya. Nah, jadi di situ ya utang timbul ya kan. Kenapa? Ya karena perusahaan kan mendapatkan dana segar. Ya artinya debt investment itu apa ya? Investasi utang gitu ya. Kemudian mencatat bunga. Ya bunganya diikutkan ya dari nilai bondnya. Kemudian juga ya term interest rate ya berdasarkan pada bunga dan juga proporsi bond tersebut di nilai apanya ya, nilai outstandingnya, nilai beredarnya ya, waktu ya. Nah, pada saat pencatatan bunga itu dicatat piutang bunga di debit, kreditnya adalah pendapatan bunga ya. Nah, itu. Jadi di situ pengakuan ya, tanggal 31 Desember menunjukkan adanya pengakuan atas bunga yang terutang ya. Terutang 4.000 ini. Maka pengakuan aja interest receivable dan grade-nya interest revenue ya. Nah, ketika mencatat bunganya, ya uang kas masuk, kemudian kreditnya piutang ya, piutangnya berkurang ya. Kemudian recording sale, ya ketika misalnya menjual, ya dijual adalah cash, kemudian debt investment, ya kelebihan atau juga keuntungan atau juga kerugian ya. Jadi bisa berupa gain ya. Kalau gain berarti debt investment credit gain ya. Ya, kemudian nah inilah ya jurnalnya ya, debt investment kreditnya cash. Ada yang mau kita diskusikan dari akuntansi investasi ini? Cukup jelas ya. Ya, berikutnya. Nah, jadi untuk akuntansi investasi ini dari sisi kepemilikannya itu bisa dikategorikan 3 gitu ya. Jadi misalnya investasi, misalnya itu ini sering terjadi ya sekarang di transaksi internasional ya. Perusahaan lain merugi, lantas diakuisisi. Nah, sekarang akuisisinya berapa persen? Nah, jadi kalau misalnya perusahaan yang mengakuisisinya yang dalam hal ini jumlah modalnya hanya 20% dari total modal, maka kategorinya metode cost. Tapi kalau misalnya jumlah akuisisinya 20% sampai dengan 50%, maka dikatakan dengan metode equity. Tapi kalau misalkan lebih dari 50%, maka dikatakan dengan konsolidasi. Nah, itu ya, ini sering terjadi nih. Bagaimana ini beberapa contoh ya bagaimana kepemilikan perusahaan. Misalnya apa ya? Misalnya Bank Danamon gitu ya. Bank Danamon itu dimiliki oleh Sumitomo ya kan. Sumitomo Jepang. Di mana sebelumnya dimiliki oleh Singapura. Ya kan apa namanya itu? Perusahaannya. Nah, jadi kalau kepemilikannya itu berapa persen? Ya kalau kepemilikannya 20%, kurang dari 20% diakui sebagai metode biaya. Tapi kalau misalkan 20% sampai 50% atau di atas 50% dikatakan dengan metode konsolidasi. Nah, jelas ya membedakan antara metode biaya, cost method, equity method, dan consolidated, ya konsolidasi. Nih. Nah, jadi
biasanya banyak perusahaan yang menggunakan metodenya cost. Kalau kurang 20%, misalkan jumlah lembar sahamnya 10.000, 1.000 lah gitu ya. Tapi dibeli oleh perusahaan Malaysia hanya 20%, hanya 20 apa ya, misalnya 20 lembar dari 1.000 lembar hanya 20, berarti metodenya metode cost ya. Jadi investasi ini dicatat sebesar nilai cost-nya. Dan pendapatan diakui ya ketika perusahaan itu menerima dividen ya, menerima dividen. Biaya termasuk di dalamnya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan terkait dengan kegiatan investasi. Komisi juga masuk kan ya. Nah, sekarang jurnalnya. Nah, jurnalnya, nah ini tadi, di antara 1.000 lembar hanya 10.000, 10% aja. Berarti kan metodenya biaya ya. Maka 1.000 lembar kali 405, 405.000, ya cashnya 405.000. Ya ini artinya hanya memiliki 10% saja ya. Dia cuma beli 1.000 lembar. Nah, padahal 1.000 lembar itu cuma 10%. Berarti 100%-nya berapa? 10.000 misalnya kan. Atau 1 juta. Nah itu. Cukup jelas ya untuk metode biaya ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga ya membaca ya, misalkan perusahaan tempat bekerjanya ada perubahan kepemilikan. Ya. Perubahan kepemilikannya berapa persen? Nah, kalau dia di bawah 20%, metodenya cost. Kalau 20 sampai 50 dikatakan dengan metode equity. Kalau di atas 50 namanya metode konsolidasi. Nah, itu ya cara menentukan kepemilikan. Nah, lalu lantas juga dividen. Ya, dividen juga dicatat di sini selama masa kepemilikan tersebut gitu ya. Bahwasanya ada dividen yang diterima ya sebesar 20. Maka dicatatlah di debit kas, kreditnya dividen revenue. Ya, baik. Ini pencatatannya ya, pencatatan investasi. Nah, kalau penjualan bagaimana? Sahamnya dijual. Ya, kalau dibicara jual berarti ada bicara untung rugi ya kan? Ya, misalkan investasinya 400, tapi yang diterimanya 395. Nah, maka dari 405 hanya diterima 395 berarti rugi. Loss ya, 10.000. Nah, ini kalau kita menjual saham, menjual nilai investasinya. Nah, kalau dia 20 sampai 50%, maka dikatakan dengan metode equity method ya. Metodenya equity method. Nah, metode equity method itu di atas tadi 20% ya. Jadi Miller mengakuisisi 30% jumlah saham perusahaan Beck PLC dari nilainya 120 tanggal 1 Januari. Maka dicatatnya adalah jurnalnya share investment di debit, kreditnya cash. Nah, jadi share investment ini disajikan di mana? Di laporan keuangan, di posisi aktiva ya, di di neraca ya. Itu. Lantas mencatat pendapatan ya. Ya, kalau dia mencatat pendapatan, share investment 30.000, kreditnya revenue from share investment 30.000. Mencatat dividen, uang kas ya, dividen kas, kreditnya share investment. Nah, ada yang mau berdiskusi silakan dari dua topik kita ini, Bapak Ibu. Ya, ini memang sering ya perusahaan diterapkan oleh perusahaan pada saat ini. Ya, kalau bagian akuntansi ya setidaknya kita bisa mengetahui gitu ya bagaimana metode-metode yang diakui oleh perusahaan. Nah, jadi diposting lah ya ke buku besar. Diposting ke share investment dan revenue from share investment. Nah, kalau kepemilikannya atau nilai investasinya lebih dari 50%, yang namanya tadi konsolidasi. Berarti kalau bicara konsolidasi, maka ada bicara perusahaan induk, ada dikatakan dengan perusahaan anak. Nah, itu ya.
Perusahaan induk disebut dengan parent company, bahasa internasionalnya. Ya. Perusahaan anak disebut dengan subsidiary company atau afiliasi company. Nah itu. Dan disajikan yang namanya gabungan antara parent dengan subsidiary, namanya consolidated financial statement. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan, Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas ini. Apa namanya parent company? Ya, ada namanya subsidiary company. Ada yang dikatakan dengan ya consolidated financial statement ya. Nah, ini contoh beberapa perusahaan-perusahaan yang namanya parent, subsidiary, consolidated ya. Nah, ini kita lihat perusahaan Unilever. Unilever mengakuisisi perusahaan yang namanya Hellman, Lipton, Bertol, dan juga Knorr. Itu semuanya di bawah Unilever. Kemudian juga perusahaan Adidas. Ya kan, itu melakukan konsolidasi. Mulai dari Reebok, Rockport, TaylorMade, Ashworth, itu semuanya dimiliki oleh Adidas. Ya, kemudian juga The Disney Company. Nah, Disney Company di Amerika, yaitu Capital City, Disneyland, ya Mighty Duck, Anaheim Angel, ESPN, itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang namanya subsidiary ya. Nah ini. Sedangkan induknya parent. Nah, jadi parentnya adalah Adidas, parentnya Unilever, dan parentnya ini ya, Disney Company. Nah, itu ya cara membedakannya. Semuanya nantinya pada akhir tahun, ya ini consolidated semuanya. Consolidated. Ya, accounting across organization ya. Di sini ya perusahaan Adidas ya dalam hal ini punya yang namanya controlling group. Ya, Adidas Board of Director ini mengendalikan ya Adidas ya sebagai entitas yang terpisah dan juga kondisi ekonomi tunggal ya. Nah, jadi Rockport ya Rockport direktur dari Rockport itu juga itu sebagai separate entitas yang terpisah ya. Tapi semuanya dikendalikan. Di mana dikendalikan? Di Adidas ya. Direktur Adidas membawahi direktur Rockport. Ya kenapa? Ya Adidas adalah perusahaan parent. Ya sementara Rockport tadi adalah perusahaan ini ya, perusahaan subsidiary atau juga afiliasi namanya. Cukup jelas? Nah, bagaimana akuntansinya? Ya akuntansinya yang nilai investasinya. Ya nilai investasinya 1.200.000, uang kas 1.200.000. Tanggal 30 ya kas di debit 37.000, kreditnya dividen revenue 37.000. Oke ya. Nah, ini jurnalnya ya. Saya kira jurnalnya nggak kalah susah ya. Ya, kemudian juga bagaimana menyajikan antara posisi hutang dan juga nilai share investment ini di laporan keuangan. Nah, jadi di situ debt investment diklasifikasikan menjadi dua kategori yang namanya trading securities dan juga held fund collection securities ya. Jadi di situ share investment diklasifikasikan atas dua, yaitu trading securities dan juga non trading securities ya. Nah, ini membedakan antara apa ya? Debt investment dengan share investment ya. Kalau debt investment itu trading securities dan juga held for collection securities ya. Tapi kalau share investment terdiri dari trading securities dan juga non trading securities. Nah, itu. Nah, jadi kategori beberapa surat berharga ada yang bisa diperjualbelikan, ada yang tidak bisa diperjualbelikan, hanya ada yang bisa disimpan ya, dipegang. Nah, disebut dengan ya, held for collection. Nah, jadi held for collection itu ada amortisasi gitu ya. Tapi kalau yang non trading itu ada nilai wajar ya. Tapi kalau yang ditradingkan itu ada nilai wajar juga ya.
Nah, jadi di situ nilai yang surat berharga yang diperjualbelikan di sini adalah adanya pembeli dan adanya penjual ya. Perusahaan melaporkan nilai sekuritasnya adalah nilai pasar ya. Yang dilihat perubahannya dari harga pokoknya. Klasifikasinya di mana? Klasifikasinya di kelompok current asset ya, di aktiva lancar. Nah, penyajian nilai investasi pada tanggal 31 Desember ya kita lihat di sini apakah mengalami kenaikan atau juga penurunan ya. Biasa itu ya. Artinya di sini ada nilai pasarnya, nilai bukunya dan ada nilai wajarnya ya. Jadi nilai bukunya 50.000, nilai wajarnya 48.000. Berarti unrealized gain ya, loss ya 2.000. Tapi kalau misalnya Kodak ini nilai investasinya 90.000, tapi nilai wajarnya 99.000. Berarti apa? Gain ya. 9.000. Berarti keseluruhan itu terjadi loss ya. Ya terjadi gain ya 7.000. Ya, jadi jurnalnya dicatat ya atas penyesuaian itu ya fair value adjustment trading. Nah, kemudian kreditnya unrealized gain or loss income ya 7.000. Ya, kemudian yang non trading securities disajikan di mana? Di current asset posisinya ya. Di statement of financial position. Ya, jadi sebagai atau juga sebagai non current asset yang tergantung pada manajemennya. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya bagaimana investasi ya pada Rachel dan juga Zeller company share ya. Dibandingkan nilai bukunya dengan nilai pasarnya ya ada gain and loss-nya ya. Dari gain and loss-nya tersebut yang menunjukkan secara umum terjadinya loss ya. Maka loss itu dicatat jurnalnya adalah unrealized gain atau loss 9.537 dan kreditnya fair value adjustment ya, non trading. Nah, jadi penyajiannya di mana? Di ya comprehensive income ya selalu. Yang non trading atau juga yang trading itu selalu di mana? Di comprehensive income statement. Ya, jadi yang dikatakan dengan laporan keuangan itu pertama ada income statement, yang kedua ada statement of financial position, kemudian ada cash flow statement, kemudian ada non financial statement, lalu ada comprehensive income statement. Yang untuk securities itu masuk pada comprehensive income statement. Nah ini ya. Jadi laba bersih, lalu ada unrealized loss dan non trading securities sebesar 9.500, maka comprehensive income-nya turun ya 116.000. Lalu jurnalnya apa? Ya, jurnalnya akumulasi pendapatan comprehensive income lainnya. Di debit, kreditnya ya, unrealized gain loss equity ya. Karena kan dulu kan kita udah sering kemarin. Iya. Ya, yang non trading securities ya disajikan ya di ekuitas ya. Jadi ada posisi share capital, ada posisi return earning, ya kan, ada posisi accumulated other comprehensive income loss. Nah, jadi mengurangi ekuitas deh ya. Tetapi di laba rugi posisinya di comprehensive income tadi ya. Jadi total ekuitasnya akan berkurang karena ada akumulasi kerugian tadi gitu ya. Ya, cukup jelas Bapak Ibu. Ada lagi yang mau kita diskusikan mengenai apa ini investment? Ya, jadi untuk kita ini sudah melaksanakan 2 pertemuan ya, yaitu pertemuan yang pertama tadi tentang tentang apa tadi? Tentang investment, kemudian terkait juga tentang kepemilikan saham gitu ya. Jadi kita hitung ada dua materi tersampaikan dan 2 pertemuan ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ya, mungkin hari ini ada mau perkuliahan lainnya ya. Saya kira perkuliahan kita
Ini saja ya yang perlu saya sampaikan.